Abah Anom pelopor rehabilitasi narkoba berbasis spiritual. Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin alias Abah Anom, pendiri dan pengasuh pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dinilai sebagai tokoh pelopor gerakan rehabilitasi narkoba berbasis spiritual. Ketua Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya Perwakilan Kota Bogor, mengatakan, Abah Anom merupakan tokoh panutan dan ulama besar yang berjasa bagi bangsa maupun agama. Almarhum merupakan ulama penuh teladan yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk masyarakat, agama dan bangsa, kata Edgar Suratman. Salah satu andil besar yang diberikan Abah Anom yang dikenal sebagai ajengan santun dan sederhana semasa hidupnya adalah mempelopori rehabilitasi kecanduan narkoba melalui pendekatan spiritual atau agama. Salah satu konsen almarhum saat hidup adalah merehabilitasi pecandu narkoba melalui pendekatan spiritual dan zikir. Karena itu pesantren Suryalaya dikenal banyak pihak sebagai pusat rehabilitasi narkoba, ujar Edgar Suratman yang juga asdab bidang kemasyarakatan pemerintah Kota Bogor. Abah Anom mengembangkan gerakan rehabilitasi narkoba berbasis spiritual melalui Majelis Al-Inabah, yang dikembangkan sejak tahun 1980-an. Tak hanya itu saja, Badan Narkotika Nasional, Mabes Polri dan berbagai lembaga anti-narkoba menjadikan pesantren Suryalaya sebagai mitra utama dalam upaya merehabilitasi korban maupun perang terhadap peredaran narkoba di tanah air. Sumbangan besar lain yang diberikan Abah Anom bagi bangsa ini, yaitu mengembangkan dakwah Islam berbasis pendekatan tasawuf atau spiritual melalui wadah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah alias TQN Suryalaya. Kehadiran TQN Suryakaya yang diprakarsai ulama kelahiran Tasikmalaya tanggal 1 Januari tahun 1915 tersebut mendapatkan apresiasi besar dari umat Islam, baik di Jawa Barat, di Nusantara bahkan mancanegara. TQN Suryalaya memiliki jutaan pengikut yang tersebar di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, kata Edgar Suratman yang juga Awan Syuriah PC Nahdlatul Ulama Kota Bogor. Menurut Edgar, di semua kabupaten kota se-Jawa Barat, TQN Suryalaya memiliki organisasi perwakilan yang disebut Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya Perwakilan Kabupaten Kota. Di sejumlah daerah di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah, TQN Suryalaya juga memiliki perwakilan. Perwakilan Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya memiliki 3 misi, yaitu pengembangan ajaran tarekat, pembinaan akhlak umat maupun rehabilitasi narkoba berbasis spiritual, ungkap Edgar. Hal tersebut, lanjut Edgar yang juga mantan Kepala Kesbangpol Kota Bogor, sesuai dengan falsafah serba bakti, yakni untuk membaktikan diri semata bagi kepentingan masyarakat, agama dan bangsa. Sumbangan besar berikutnya yang didedikasikan Abah Anom saat hidupnya, yaitu mempelopori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pesantren Suryalaya, Abah Anom mengembangkan koperasi pesantren dan Baitul Mal wat Tamwil. Kopontren dan BMT Suryalaya bekerja sama dengan sejumlah bank dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesantren dan pedesaan di Tasikmalaya dan Ciamis. Andil besar lain yang didedikasikan Abah Anom, tambah Edgar, di bidang pendidikan. Melalui pesantren Suryalaya,
Abah Anom setiap tahunnya membina ribuan kader-kader calon pemimpin di tengah masyarakat. Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya yang terletak di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki 13 unit pendidikan, yaitu mulai jenjang TK, SD, MTS, SMP, MA, SMA, SMK, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Institut Agama Islam. Majelis Taklim, Pesantren, Pengajian Umum serta Majelis Al-Inabah. Santri pesantren Suryalaya mencapai ribuan orang yang berasal dari sekitar Tasikmalaya, kawasan Priangan Timur dan berbagai daerah di Indonesia. Ketulusan Abah Anom dalam mendedikasikan dirinya di berbagai bidang, membuatnya diberikan banyak penghargaan oleh masyarakat dan lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga ruang tamu almarhum banyak diisi berbagai piagam dan kenang-kenangan. Ketulusan Abah Anom dalam mendedikasikan dirinya di berbagai bidang, membuatnya diberikan banyak penghargaan oleh masyarakat dan lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga ruang tamu almarhum banyak diisi berbagai piagam dan kenang-kenangan. Sejumlah tokoh nasional dan pemimpin parpol besar ikut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum dengan mengirimkan karangan bunga. Puluhan karangan bunga dipasang sepanjang jalan menuju kediaman almarhum, antara lain berasal dari Ketua DPW PKB Jawa Barat yang juga Menteri PDT Helmi Faisal Zaini. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPD Partai Demokrat Iwan Sulanjana, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Selanjutnya, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Bupati Tasikmalaya, keluarga besar PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Wali Kota Bogor, Sekdakot Bogor, Bupati Ciamis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat Dede Yusuf, Pangdam 3, Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Akbar Tanjung, sejumlah bupati di Kalimantan hingga Direksi Bank BCA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut memberikan karangan bunganya sebagai ungkapan belasungkawa atas kepergian almarhum untuk selama-lamanya.